Kedua. Boleh nggak ngancingi baju ketika sedang sholat? Boleh. Kenapa? Butuh, ada kebutuhan. Sehingga bapak ngancingi baju, wah tadi ke buru-buru, wes komat, metu koma, kayak kelamben. Sehingga dia kan ketika ngancingi belum lengkap sudah takbiratul ihram. Ketemu pas sudah takbiratul ihram, kancing sing paling ngisor durung dibenekne. Maka dia boleh ngancingi ketika sedang sholat. Baik. Berikutnya khusyuk batin. Khusyuk batin berarti batinnya fokus, memikirkan isi sholat, tidak berkeliaran, tidak memikirkan selain sholat yang sedang dia kerjakan. Bisa jadi ada orang mengerjakan sholat, fisiknya diam di masjid, tapi batinnya melayang. Ada yang batinnya sampai dapur, ada yang batinnya sampai mana tidak tahu. Maka dia bisa khusyuk fisik, tapi tidak bisa khusyuk batin. Dan inilah kegagalan yang sering kita alami. Kita masyarakat Indonesia mungkin secara fisik khusyuk, tapi hatinya terbang kemana-mana. Pernah nggak bapak sholat, di tengah bapak sholat sambil merencanakan kegiatan? Bar sholat iki aku arep ngene, arep ngene, arep ngene, arep ngene. Betul Pak? Ada Pak? Pernah seperti itu? Nah, ini bukan pengalaman Anda ya. Ini pengalaman kita bersama. Udah? Lalu begitu selesai sholat, ngelekar, turu. Dia seolah-olah dibuat oleh setan seperti orang sangat sibuk. Seperti orang sangat sibuk. Rampung sholat, pletas. Semua rencana tadi hilang. Itulah gangguan setan. Maka dia dibuat tidak fokus dengan sholatnya, tapi lebih memikirkan yang lain. Kegiatan apa yang akan dia dapatkan setelah sholat? Habis ini saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Ibu-ibu itu ketika sholat subuh Pak, Masya Allah Pak, bar salam sholat subuh tak dikir sedilut, berzikir durung cuci piring, durung nyapu, durung cuci baju, masak nggo anak Arab sekolah dan seterusnya. Masya Allah, tumplek blek dadi siji. Dan dalam kondisi seperti itulah si hamba menjadi tidak fokus ketika sholat. Selanjutnya, karena itulah khusyuk batin lebih susah dibandingkan dengan khusyuk fisik. Karena umumnya batin lebih susah untuk dikendalikan dibandingkan fisik. Dua orang yang saling mencintai bisa saja fisiknya dipisahkan sejauh-jauhnya, namun batin selalu bersatu, saling memikirkan kekasihnya. Sehingga batin itu susah untuk dikendalikan. Contoh Pak ya, mata Pak, mata. Jangan lihat, merem, merem bisa. Merem ya terus, jangan lihat, bisa. Bisa orang Pak? Bisa. Ya? Tapi kalau ada orang yang sudah terlanjur seneng sesuatu, aku stres karo iki, saya senang dengan ini. Kamu nggak boleh senang, putus hubunganmu dengan dia. Bisa Pak? Susah. Sebab rasa cinta itu amal batin, dan amal batin susah dikendalikan. Orang yang tidak khusyuk ketika sholat disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang ngobrol dengan batinnya. Ngobrol dengan batinnya. Karena batinnya sedang bercerita banyak hal di luar sholat, maka dia pun ngobrol dengan hatinya. Orang yang sholat itu ngobrol dengan hatinya. Nah, Nabi SAW menyebut orang yang tidak khusyuk dalam sholat itu seperti orang yang ngobrol dengan hatinya. Beliau bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma qama faraka'a rak'atain, lalu dia melaksanakan salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah, dan dia sama sekali tidak ngobrol dengan dirinya,